Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Extreme Jobs. Film action Korea dibalut dengan komedi ini menceritakan tentang sekelompok detektif muda di unit narkoba berusaha menyelamatkan karir mereka dengan suatu misi besar penyamaran memata-matai kegiatan perdagangan narkoba, di mana dalam usaha penyamarannya, mereka menjadi pengusaha restoran ayam goreng, yang akhirnya malah usaha mereka menjadi sukses dan terkenal. Di tahun rilisnya tahun 2019, film ini menduduki peringkat kedua film yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah perfilman Korea Selatan. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan sekelompok orang pemakai narkoba sedang melakukan aksi perjudian di dalam suatu ruangan. Di tengah-tengah mereka sedang berjudi, sekelompok polisi unit narkoba berusaha menggerebek tempat mereka dari jendela. Walau seluruh unit sudah berjaga di pintu keluar, namun tersangka berhasil meninggalkan tempat itu karena usaha penggerebekan yang gagal total oleh karena kelalaian dan kebodohan mereka sendiri. Tersangka kabur dan dikejar oleh tim. Dalam usaha kaburnya, tersangka hampir mencuri sebuah mobil, namun gagal setelah empunya mobil ternyata emak-emak yang galak. Walaupun sudah begitu, tetap saja tim polisi tidak berhasil menangkap tersangka karena kebodohan mereka, dan malah mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Tim yang berisi Chief Go, Detektif Jang, Detektif Yang Ho, Detektif Ma, dan Detektif Jae-hun dimarahi oleh ketua mereka di kantor karena aksi mereka yang menyebabkan kerugian besar bagi kepolisian Korea. Mereka semua diusir dari ruangan kantor dan karir mereka pun terancam. Ditambah, posisi keuangan tim mereka juga habis karena Detektif Ma hobi berjudi memakai dana keuangan tim. Chief Go bertemu dengan Chief Chiu, koleganya, dan Chiu menawarkan Go dan anak-anak buahnya untuk makan bersama merayakan kenaikan pangkat Chiu. Awalnya mereka gengsi dan menolak ajakan Chiu. Namun karena Chief Go yang notabene juga pimpinan tim nggak tahu malu dan berangkat, akhirnya yang lain ikut berangkat juga deh. Saat makan-makan barbecue, Chiu menawarkan bantuan agar karirnya Chief Go selamat. Chiu memberi informasi mengenai sekelompok orang di bawah pimpinan mafia Lee dan Hong dicurigai akan melakukan transaksi narkoba besar. Berdasarkan info itu, timnya Chief Go memulai usaha memata-matai daerah yang dicurigai akan terdapat transaksi narkoba. Dalam usaha memata-matainya, Detektif Ma yang bertugas di atas gedung malah berurusan dengan polisi setempat karena teropongnya nggak sengaja ketahuan mengintip kamar seorang bibi tua. Apalagi mukanya Detektif Ma dibilang mesum pula sama si bibi tua. Gagal maning usaha pengintaian mereka. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pengintaian dari restoran ayam goreng di seberang gedung tersangka. Dan kali ini, tersangka yang bernama Lee terlihat di gedung tersebut. Melihat gerak-gerik mereka, pemilik restoran sampai bingung dan merasa aneh. Dari restoran, mereka melihat usaha masuk ke dalam gedung seberang yang paling efektif adalah menyamar sebagai tukang delivery makanan. Tim pun berinisiatif membantu pemilik restoran sebagai tukang delivery makanannya. Namun, pemilik restoran mengatakan restorannya sudah mau ditutup dan mau dia jual karena sepi pelanggan. Tim akhirnya berencana mengajukan proposal pembelian restoran tersebut ke pimpinan mereka untuk pengintaian mafia Lee. Pulang ke rumah, Chief Go malah diceramai terus oleh istrinya karena istrinya mendengar kenaikan pangkatnya Chief Chiu, sedangkan suaminya nggak naik-naik pangkat nih.
Melihat istrinya stres dan ngamuk-ngamuk, akhirnya Chief Go mengajak anak putrinya makan ayam goreng bersamanya di luar. Proposal dana pembelian restoran ditolak oleh pimpinan polisi. Ya pastilah ya, orang kerja tim Chief Go nggak pernah benar. Dan mau nggak mau, Chief Go menggunakan dana pensiun pribadinya untuk membeli restoran. Deal, restoran itu akhirnya jadi milik timnya Chief Go. Akhirnya, misi pengintaian pun dijalankan dari restoran. Tiap ada customer yang datang mau makan ke restoran, selalu mereka katakan makanan sudah habis. Sampai saat mereka sedang menguping pembicaraan para mafia, tiba-tiba si bibi tua masuk dan memesan ayam goreng. Diikuti juga mafia-mafia di seberang gedung. Hal itu membuat Chief Go memutuskan, nggak bisa nih kita tutup terus. Pasti akan dicurigai. Akhirnya, Chief Go menyuruh masing-masing detektif untuk mencoba masak ayam goreng. Dan kalau memang ada yang enak, resep itu akan dipakai untuk menu. Ayam yang dimasak detektif Yang Ho tampaknya kurang mateng. Yang dimasak detektif Jang nggak enak bukan main. Yang dimasak detektif Jae-hun kegosongan. Sampai akhirnya ada satu yang enak resepnya, yaitu punya detektif Ma. Saat itu pula langsung datang customer pertama, dan akhirnya detektif Ma memasak ayam goreng beserta saus spesial khas daerahnya. Disajikan ke customer ternyata puas sekali dengan ayamnya. Si customer memfoto dan mengupload ke sosmed tentunya, dan sekejap saja restoran langsung ramai dan laris. 당신 참 고생 많았잖아. Pulang ke rumahnya, Chief Go membelikan tas Gucci untuk istrinya hasil dari keuntungan restoran perdananya. Istrinya sampai kaget-kaget. Seketika, istrinya langsung pergi mandi biar wangi buat persiapan ntar malam. Di suatu malam, detektif Yang Ho melihat tersangka hendak meninggalkan gedung seberang. Dia menginfokan itu ke Chief Go. Namun, tidak mendapat balasan karena Chief Go dan detektif lainnya lagi sibuk melayani restoran yang menerima order customer grup besar. Mau nggak mau, detektif Yang Ho mengintai tersangka sendirian. Dalam usaha membuntuti tersangka, detektif Yang Ho kehilangan jejak karena mobil para tersangka berpencar arah. Detektif Yang Ho balik ke restoran dan marah ke timnya. Namun, timnya bukan merasa bersalah, malah marah balik ke Yang Ho karena mereka kerja keras melayani customer dan sangat lelah. Yang Ho jadi bingung, mau marah atau gimana nih ya? Chief Go menaikkan harga ayam goreng dengan harapan bisa mengurangi customer dan bisa membagi waktu antara kerjaan restoran serta pengintaian. Bukannya makin sepi, malah restoran makin laku karena saking enaknya tuh ayam goreng. Bingung dah Chief Go. Melihat tidak ada progres, pimpinan polisi memanggil Chief Go dan anak buahnya. Sebenarnya sih mau memberitakan mereka semua dipecat. Tetapi sebelum pimpinan habis berbicara, Chief Go dan kawan-kawan langsung kabur dari kantor karena dapat ayam goreng dari gedung seberang. Chief Go sendiri yang mengantar makanan ke gedung seberang, sekaligus kesempatan untuk melihat gedung itu dari dalam. Namun ternyata gedungnya sudah kosong, dan bibi tua mengatakan semua mafia sudah pindah. Saat itu, Chief Go merasa karir polisinya sudah habis. Dia mengatakan untung ada usaha restoran ayam, dan kayaknya dia mau meneruskan usaha itu saja. Anak buah mafiali yang tidak dikenali oleh tim bernama Jung bertemu dengan Chief Go dan mengatakan ingin bekerja sama membeli franchise ayam gorengnya. Melihat uang yang banyak ditawarkan padanya dan juga catatan kriminal Jung yang bersih, Chief Go menyetujui kerjasama bisnis restoran perdananya itu. Bisnis ayam goreng Chief Go akhirnya buka di berbagai daerah. Ternyata bisnis franchise ayam goreng Chief Go yang dibeli oleh Jung hanyalah menjadi kedok untuk bisnis mafiali sebenarnya, yaitu delivery narkoba.
Dengan jalur delivery bisnisnya semakin berkembang, Mafia Lee akhirnya bertemu dengan mafia saingannya untuk kerjasama perdagangan narkoba yang lebih besar. Franchise ayam goreng Chief Go meraih rating dan komentar-komentar yang buruk karena pelayanannya. Gak heran lah, kan fokus bisnis utamanya adalah narkoba. Chief Go pun tidak tinggal diam. Dia menemui Jung, menegurnya untuk memperbaiki kualitas franchise-nya. Chief Go pun menyusun siasat untuk diam-diam mengecek sendiri ke pelanggan-pelanggan franchise-nya. Pesanan-pesanan delivery ayam goreng banyak yang tidak dimakan oleh pelanggan. Mereka tampak hanya mengambil isi lainnya dari dalam kotak delivery. Wajah-wajah para pelanggan pun tampak seperti orang kecanduan, membuat Chief Go dan tim menyimpulkan bahwa bisnis franchise mereka 100% digunakan untuk hal yang berbeda. Detektif Ma mengunjungi salah satu franchise dan menemui pekerja-pekerja franchise sedang main mahjong. Ma ikut bermain dan mendapatkan info mengenai Mafia Lee dan transaksi narkobanya. Ma ketahuan menguping, dia habis dikeroyok pekerja franchise dan disekap. Menggunakan aplikasi pelacak HP, Chief Go dan tim akhirnya mencari keberadaan detektif Ma. Sementara di tempat penculikan, Ma berhasil melepaskan diri dan bertarung melawan seluruh mafia di sana. Karena Ma adalah mantan atlet judo nasional, para mafia pun babak belur. Ma akhirnya membuntuti mafia lainnya hingga ke lokasi transaksi perdagangan narkoba Mafia Lee di suatu pelabuhan. Di tengah transaksi, Ma dengan handphonenya menyalakan suara alarm polisi, membuat kedua kubu mafia mencurigai satu dengan yang lain dan mereka pun saling baku hantam. Chief Go dan detektif lainnya tiba di lokasi. Ternyata masing-masing personil timnya Chief Go memiliki bakat yang terpendam. Detektif Ma adalah mantan atlet judo nasional. Detektif Yang Ho itu mantan Kopaska dan pernah membunuh orang. Detektif Jang pernah juara Muay Thai tingkat Asia. Detektif Jae-hun pernah menjadi pemain baseball nasional, membuat dirinya tahan banting walau digebukin. Dan Chief Go pernah ditikam 12 kali dan masih hidup, membuatnya semua menjuluki dia sebagai zombie. Setelah semua bertarung dengan mati-matian, lebih tepatnya bertarung secara konyol sih, para detektif pun mampu melumpuhkan gerombolan mafia satu demi satu. Chief Go mengejar Mafia Lee yang kabur menggunakan perahu. Dan di perahu itu, Chief Go bertarung dengan Mafia Lee. Benar saja, julukan Chief Go sebagai seorang zombie, karena walaupun sudah bonyok dipukuli, tetap saja dia berhasil menang melawan Mafia Lee setelah Mafia Lee digigit kakinya. Film diakhiri dengan seluruh anggota mafia berhasil diringkus. Detektif Jang mencium detektif Ma, membuat jijik tim lain yang melihatnya. Dan mereka semua diberi penghargaan kenaikan pangkat oleh Kepolisian Nasional. Demikian alur cerita film Extreme Job. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, kalau kalian memiliki pekerjaan sampingan yang lebih menjanjikan hasilnya, tinggalkan saja pekerjaan utama kalian dan kejar bakat atau hobi kalian. Mudah-mudahan sukses guys. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.